Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Pikaris Melki Pintano STH yang melayani di Jemaat GKI Kaharap Gohong. Pada hari ini kita bersama-sama dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Hosea pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai pasal yang kedua ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa kita berdoa. Ya Allah, terpujilah nama-Mu yang kudus dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas setiap kesempatan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami selalu mengucap syukur atas diberkatinya kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami bersama-sama ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan untuk memperbaiki hidup terkadang muncul ketika seseorang atau mungkin kita menyadari bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah karena ulah dan tindakan kita yang tidak benar. Upaya memperbaiki juga dikarenakan adanya kegagalan atas apa yang kita capai, seperti usaha atau rencana sebuah perjalanan dan lain sebagainya. Namun demikian, sukar bagi seseorang atau kita ketika mau menyadari bahwa langkah atau tindakanlah yang sebenarnya menjadi kunci kegagalan. Seperti kitab Hosea menceritakan kepada kita tentang kejahatan orang Israel terhadap Tuhan. Kejahatan yang dilakukan Israel adalah menduakan Tuhan. Hal ini terlihat dari perkawinan Hosea dengan Gomer, seorang pelacur. Demikian juga Israel yang tidak lagi setia dan telah melacurkan dirinya kepada berhala-berhala. Namun demikian, pada perikop bacaan kali ini, Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang tetap setia pada janjinya, yaitu dengan menyebut Israel sebagai anak-anak Allah yang hidup. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama dengan kita sebagai manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa. Allah tetap peduli kepada manusia melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Allah mengembalikan citra manusia di hadapannya sebagai anak-anak Allah. Itulah bentuk kasih dan sayang Allah di dalam Yesus Kristus yang mau menebus kita dari dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan karya nyata Allah dalam memperbaharui kehidupan manusia. Manusia tidak dapat memperbaiki kehidupannya, Allah saja yang dapat. Hal ini karena manusia bukanlah makhluk super, tetapi memiliki banyak sekali kelemahan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa oleh kasih dan setia Allah atas perjanjiannya, membuat kita yang berdosa diubah. Karena kuasanya kita menjadi ciptaan baru. Karena pengorbanannya kita telah menjadi manusia baru dan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami sudah bersama-sama mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan kami, terlebih dalam kami menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat Sang Pamarto Rei 5.
Tuhan berkati kehidupan mereka dalam segala usaha, rencana pekerjaan, cita-cita, harapan yang mereka masing-masing rancang dalam kehidupan mereka. Karena kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu yang selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat GKE Sang Pamarto Relima. Tuhan dengan setia menjaga melindungi mereka, agar apa yang menjadi dasar kehidupan pelayanan mereka dapat sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan bersama jemaat Tuhan di Sang Pamarto. Biarlah kasih Tuhan menyertai kehidupan jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan kasih setia dalam kehidupan mereka bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau berkati dalam kehidupan kami sekalian dimanapun kami berada. Biarlah kasih Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami akhiri doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan lupa membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.